Halo semua, kenalin nama aku Fawidris Bagas, biasa dipanggil Valen. Aku jurusan dari Manajemen dan Administrasi Logistik. Di sini aku sebagai koordinator tim. Halo semua, kenalin nama aku Aura Putri Nabila, biasa dipanggil Aura. Aku dari jurusan Manajemen Administrasi Logistik dan aku di sini sebagai bendahara. Halo semuanya, nama aku Helma Aulia Zahra, biasa dipanggil Helma. Aku dari jurusan Ekonomi Islam, di sini aku sebagai bendahara. Halo semua, aku Muhammad Efalaudin, biasa dipanggil Afif. Aku dari jurusan Arsitektur dan di sini aku sebagai PDD. Halo semuanya, aku Sabrina Zahra, biasa dipanggil Sabrina, dari Sekolah Vokasi Pilars Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Aku di sini sebagai tim acara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatan Bilad, biasa dipanggil Fatan. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Di sini saya jadi PDD. Halo, nama aku Dian Maktisi, biasa dipanggil Dias, dari jurusan Teknik Mesin sebagai sekretaris. Halo, perkenalkan nama aku Bayu Mukti, aku biasa dipanggil Bayu. Aku termasuk jurusan Teknik Geologi dan di sini aku sebagai logistik. Di Kecamatan Sumberlawang, berdiri Desa Pagak yang asri dan penuh ketenangan. Dikelilingi hamparan sawah yang luas dan udara pedesaan yang segar. Desa ini tumbuh dengan karakter masyarakat yang sederhana, ramah, dan menjunjung tinggi kebersamaan. Nilai gotong royong masih terjaga kuat di tengah kehidupan warga dalam pembangunan, kerja bakti, hingga kegiatan sosial. Masyarakat saling membantu tanpa pamrih. Kebersamaan inilah yang menjadikan Desa Pagak tetap harmonis dan solid. Desa Pagak, desa yang tumbuh dari tanah pertanian, dibangun oleh semangat persatuan dan kerjasama. Gunung Kemukus merupakan salah satu kawasan wisata religi yang terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dikelilingi perbukitan hijau dan suasana alam yang tenang. Kawasan ini menjadi tujuan masyarakat yang datang untuk berziarah sekaligus menikmati keindahan alam. Gunung Kemukus menawarkan panorama alam yang asri serta udara yang sejuk. Dari ketinggian, pengunjung dapat menikmati pemandangan waduk dan hamparan alam sekitar yang menenangkan. Perpaduan antara budaya, religi, dan keindahan alam menjadikan Gunung Kemukus sebagai salah satu ikon wisata Kabupaten Sragen yang terus berkembang hingga kini. Waduk Kedung Ombo merupakan salah satu bendungan terbesar di Jawa Tengah. Waduk ini dibangun sebagai sarana pengendalian banjir, irigasi, pertanian, pembangkit listrik, serta penyediaan air bagi masyarakat sekitar. Dengan hamparan air yang luas dan memandangkan alam yang menenangkan, Waduk Ombo juga berkembang menjadi destinasi wisata alam. Aktivitas seperti memancing, berperahu, hingga menikmati matahari terbenam menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Oke, sebelumnya perkenalkan nama bapaknya siapa? Pak Rusti, Pak. Oke, Rusti. Bapak Rusti udah berapa lama Pak bertani? Ya, sekitar 20 tahunan lah kurang lebihnya. Oh, berarti lama banget ya Pak. Itu Saya udah kecil sih udah bertani, emang hidupannya di tani sih, Pak. selama 20 tahun bertani itu ada nggak sih Pak perbandingan atau perbedaan antara pertanian saat ini dengan yang dulu-dulu Pak, tahun-tahun sebelumnya? Itu menurut pengalaman saya, Mbak. Itu bertani itu apa ya? Walaupun istilahnya apa ya? Airnya kurang. Cuman itu nanamnya itu sangat gampang sekali, Mbak. Maksudnya gini, dulu itu obat nggak diobatin, tanam apapun hidup. Cuman untuk saat ini nanam apapun kalau nggak pakai obat nggak bakalan hidup. Nah, itulah perbedaan antara bertani zaman dulu dengan zaman sekarang. Cuman apa ya, gampangnya nggak kayak zaman dulu.
nanam apapun istilahnya ditanam langsung tumbuh subur. Kalau untuk sekarang ini walaupun dipupuk apapun cuman sangat susah sekali untuk hidupnya. Terus kalau menurut Bapak nih, kira-kira untuk saat ini apa sih Pak yang paling dibutuhkan untuk pertanian kita yang di sawah sekarang? Ya sebenarnya yang sangat dibutuhkan itu ya kualitas bibit, terutama sini kan petani cabai ya. Jadi yang saya harapkan ya pemerintah bisa memikirkan membuat bibit yang berkualitas lah istilahnya kayak gitu. Mungkin terima kasih atas wawancara yang telah dilakukan ini. Sebelumnya nama Bapak siapa Pak? Nama saya Supadi. Bapak Supadi. Bapak Supadi ini pertama kali punya pabrik tahu rumahan dari tahun berapa? Kalau mulai pabrik tahu itu mulai 2005 bulan 10. Kalau tanggalnya itu agak lupa sedikit. Tapi kalau bulannya itu bulan 10 tahunnya 2005. Nah kalau jualan tahu itu mulai tahun 89 jualan tahu. Tapi kalau dibikin pabrik dari rumah itu mulai tahun 2005. Apa sih Pak yang paling penting usaha Bapak bisa sampai sekarang? Itu yang paling utama itu air bersih. Alhamdulillah sekarang sudah bagus. Tinggal memperbaiki cara kita memperpanjang, memperluas pemasaran gitu Mas. Terima kasih. Berarti air bersih itu sangat penting ya Pak? Penting banget. Berarti buat pembuatan tahu sangat diperlukan air bersih. Ya betul. Banyak penyaringannya dan menggunakan air bersih. Air bersih itu kalau bikin tahu sangat penting sekali. Soalnya proses tahu itu memerlukan air itu sangat bersih, sangat banyak. Kalau seandainya tidak ada air bersih, nggak mungkin bisa bikin tahu. Masalahnya air bersih berguna banget, berguna sekali sama bikin tahu. Sebab proses semuanya itu pakai air bersih semuanya. Dari pembersihan, dari pengerebusan, penyaringan, itu semua airnya harus bersih. Kalau nggak bersih hasilnya kurang bagus gitu Mas. Ya Mas, makasih ya Pak. Ya sama-sama Mas. Jadi ada nggak kesan-pesan buat tim KKN Undip selama berada di sini? Pesannya orangnya baik, ramah. Kalau sore sering nongkrong sini ngopi. Anaknya seru-seru, baik. Kedepannya aku doakan semoga sukses. Iya, sama-sama Mbak. Oke, dengan siapa? Ibu Retno Andriani. Oke, Ibu Retno, gimana nih menurut Mbak kesan-pesan untuk KKN Undip 2026 ini? Kesannya sih ya gimana ya, selama di sini ya? Iya, selama di sini. Selama di sini sih ya membantu masyarakat sini, gampang bergaul juga. Terus ya asik, orang-orangnya asik semuanya. Gampang membantu di sini sama masyarakat sini sih pada enak. Masyarakat sini semuanya ya juga nggak ada yang nggak suka sama KKN-nya, semuanya pada suka. Oke. Pesannya untuk kedepannya nih buat ke anak KKN apa nih? Harapannya Ya setelah habis dari sini ya, nanti buat kalian semua KKN yang ada di Paga ini lebih bersemangat lagi. Selalu kelompoknya apa sih namanya itu? kompak. Ya selalu kompak sama teman-teman, saling membantu, saling menolong, jangan membeda-bedakan. Oke, siap. Selalu mengingatkan. Oke, terima kasih ya Bu. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Solekan, Kepala Desa Paga, Kecamatan Bernama, Kabupaten Sragen. Dalam hal ini, saya bersama adik-adik KKN Universitas Diponegoro angkatan 2026 terkait potensi Desa Paga. Desa Paga merupakan suatu wilayah di Kecamatan Sumberlawang yang mayoritas penduduknya adalah petani. Di samping itu ada juga pabrik yang berdiri sekitar tahun 2019-20 mas, kira-kira seperti itu. Tapi mayoritas kebanyakan penduduk petani padi, jagung, dan juga palawija. Potensi di Desa Paga tentunya
harapan saya selaku kepala desa untuk mengembangkan perekonomian, yaitu meningkatkan hasil panen petani dan juga UMKM di Desa Pagak. Masyarakat sudah istilahnya berinovasi untuk melaksanakan pekerjaan petani yang berinovasi, selalu berkembang untuk pertanian jagung, padi dan juga palawija, terutama cabai di wilayah Pagak hasilnya lumayan bagus. Ya, untuk warga di luar Desa Pagak, tentunya di Desa Pagak ini kan terkenal dengan masyarakatnya yang guyup rukun, kompak dalam segala hal, artinya bisa menjadi referensi untuk warga desa lain untuk membangun silaturahmi dengan kami warga Pagak atau Desa Pagak. Kesan pesan untuk KKN di Desa Pagak 2026 dari Universitas Diponegoro, kesannya ya adik-adik KKN selalu membantu kegiatan di masyarakat, dan kemarin juga sudah membikinkan batas wilayah dukuh, dan itu merupakan kebaikan untuk adik-adik KKN. Semoga adik-adik KKN nantinya bisa melaksanakan kegiatan di luar kuliah, dan ini kan di Desa Pagak tentunya bagus sekali. Dan untuk pesannya, semoga adik-adik KKN semakin belajar lebih gigih, lebih semangat, agar nantinya untuk menyambut tahun depan, tahun selanjutnya yang lebih baik lagi. Harapan saya selaku kepala Desa Pagak, dalam hal ini masyarakat Pagak dan se-Desa Pagak itu sudah bagus, guyup rukunnya, gotong royong harus tetap terjaga, dan tradisi-tradisi di Desa Pagak masih terjaga. Harapan saya untuk kedepannya masyarakat semakin guyup rukun, dan tradisi-tradisi yang ada di Desa Pagak masih bisa lestari untuk selamanya. Never
mind. We can be there, we can be there. But this time, let's cross the line. Can you see it? Can you see it? Forget about where we